dari kelompok 1 Matematika Wajib kelas 11A. Perkenalkan, nama saya Betania Rabel Laku, biasa dipanggilnya. Perkenalkan, nama saya Melevena yang Pelaku, biasa dipanggil Hilda. Perkenalkan, nama saya Chelsea Olivia Ramudis Puji, biasa dipanggil Chelsea. Perkenalkan, nama saya Frederica Tesauli Halim, biasa dipanggil Biasa. Perkenalkan, nama saya Cuma Mutare Sarjumai, biasa dipanggil Anissa. Perkenalkan, nama saya Jirma Istiramuara, biasa dipanggil Jirma. Jadi teman-teman, di sini kita akan menyampaikan materi tentang matriks, yaitu penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian matriks, juga inverse dan determinan. Yuk simak videonya, let's go! Saya akan menjelaskan tentang pengertian matriks dan jenis-jenis matriks khusus. Pengertian matriks adalah sekelompok bilangan yang berbentuk persegi panjang atau persegi. Anggota yang ditulis mendata disebut baris, dan yang ditulis menurun disebut kolom, yang semua anggotanya terletak dalam suatu tanda kurung. Adapun jenis-jenis matriks yaitu ada matriks kolom, matriks baris, matriks nol, matriks persegi, matriks skalar, matriks segitiga, transpose suatu matriks, dan persamaan kedua matriks. Di sini saya akan menjelaskan penjumlahan matriks. Rumus penjumlahan matriks, misalkan matriks A, B, C, D tambah matriks B, P, I, R, S. Jadi matriks A tambah B, A tambah P, B tambah Q, C tambah R, D tambah S. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal, yaitu tentukan hasil dari penjumlahan pada matriks. Matriks A 1, 2, 3, 4 dan matriks B 5, 6, 7, 8. Penyelesaian, di sini kita menjumlahkan bilangan yang seletak pada matriks A dan B, yaitu 1 tambah 5, 6, 2 tambah 6, 8, 3 tambah 7, 10, 4 tambah 8, 12. Jadi hasil dari matriks A tambah B yaitu 6, 8, 10, 12. Jadi teman-teman, untuk membuktikan apakah jawaban kita benar atau salah, kita dapat menggunakan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi GeoGebra. Jadi, setelah kita sudah mendownload aplikasi GeoGebra, kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Jadi, di sini ditampilkan beberapa opsi. Kita klik pada opsi yang bertulis cas. Jadi teman-teman, di sini kita terlebih dahulu akan membuat matriks A. Caranya, klik input, kemudian klik opsi ABC, kita ketik A kapital, kemudian ke opsi 1, 2, 3, kita klik sama dengan. Untuk memasukkan elemen pada baris matriks A, kita menggunakan kurung kurawal. Kita klik ke opsi FX, kemudian kita klik kurung kurawal sebanyak 2 kali. 1, 2. Setelah itu, kita masukkan angka pada baris pertama matriks A, yaitu 1 dan 2. Kita ketik 1,2. Setelah kita sudah memasukkan elemen pada baris pertama matriks A, kemudian kita akan memasukkan elemen pada baris kedua, yaitu kita geser kursor ke kanan 1 kali, kemudian kita beri koma. Setelah itu, kita menggunakan kurung kurawal 1 kali, lalu kita masukkan angka pada baris kedua matriks A, yaitu 3 dan 4. Kita ketik 3,4. Jadi setelah angka-angka pada elemen baris matriks A sudah kita masukkan, kemudian kita klik enter. Setelah kita klik enter, akan muncul matriks seperti ini. Kemudian setelah kita sudah membuat matriks A, kita akan membuat matriks B. Caranya sama seperti tadi, klik opsi ABC, kita ketik B kapital, kemudian kita ke opsi 1, 2, 3, klik sama dengan. Kita gunakan lagi kurung kurawal sebanyak 2 kali, kita ke opsi FX, 1, 2. Setelah itu kita masukkan angka-angka pada baris pertama matriks B, yaitu 5 dan 6. Kita ketik 5,6. Setelah itu kita geser kursor ke kanan, lalu kita beri koma. Kita tambahkan kurung kurawal 1 kali, kemudian kita masukkan angka-angka pada baris kedua matriks B, yaitu 7 dan 8. Kita ketik 7,8. Setelah itu kita klik enter. Jadi teman-teman, setelah kita sudah membuat matriks A dengan matriks B, kemudian kita akan masuk pada penjumlahan matriks A dengan matriks B. Caranya yaitu, kita klik opsi ABC, kemudian kita ketik A kapital,
Kemudian kita kembali ke opsi 1, 2, 3, kita klik tambah, lalu kita ketik kembali B kapital. Setelah itu, kita klik enter. Setelah kita mengklik enter, akan muncul hasil dari penjumlahan matriks A dengan matriks B, yaitu 6, 8, 10, dan 12. Jadi teman-teman, terbukti bahwa hasil yang kami dapatkan setelah mengerjakan soal di papan dengan hasil yang kami dapatkan dari aplikasi GeoGebra, hasilnya sama. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan pengurangan pada matriks yang memiliki rumus. Matriks A yaitu A, B, C, dan D kurang matriks B yaitu P, Q, R, dan S. Matriks A dikurang matriks B yaitu A kurang P, B kurang Q, C kurang R, dan D kurang S. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal, yaitu tentukan hasil pengurangan dari matriks. Matriks A 9, 8, 7, 6 dan matriks B 2, 3, 4, 5. Penyelesaiannya, matriks A 9, 8, 7, 6 kurang matriks B 2, 3, 4, 5. Di sini kita akan mengurangkan bilangan yang seletak, yaitu 9 kurang 2, 8 kurang 3, 7 kurang 4, dan 6 kurang 5. Matriks A kurang matriks B yaitu 9 kurang 2, 7, 8 kurang 3, 5, 7 kurang 4, 3, dan 6 kurang 5, 1. Jadi hasil pengurangan dari matriks yaitu 7, 5, 3, dan 1. Jadi teman-teman, di sini kita akan melakukan pembuktian terhadap pengurangan matriks, yaitu matriks A sama dengan elemen pada baris pertama matriks A yaitu 9 dan 8, kita ketik 9,8. Kemudian, elemen pada baris kedua matriks A yaitu 7 dan 6, kita ketik 7,6, lalu kita klik enter, dan akan muncul dalam bentuk matriks. Kemudian, untuk matriks B, sama dengan nilai pada elemen baris pertama matriks B yaitu 2 dan 3, kita ketik 2,3. Lalu elemen pada baris kedua matriks B yaitu 4 dan 5, kita ketik 4,5. Setelah itu kita klik enter dan akan muncul dalam bentuk matriks. Selanjutnya, setelah kita sudah membuat matriks A dengan matriks B, kita akan masuk pada pengurangan matriks A dengan matriks B, yaitu matriks A dikurangi dengan matriks B. Kita klik enter, akan muncul jawabannya yaitu 7, 5, 3, dan 1. Jadi baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkalian matriks. Jadi pada saat ini ada rumus mengenai perkalian matriks, yaitu misal matriks A yaitu A, B, C, dan D dikalikan dengan matriks B yaitu P, Q, R, dan S. Misalnya matriks A dikalikan dengan B, maka baris pertama dikalikan dengan kolom pertama, baris kedua dikalikan dengan kolom pertama, dan baris pertama dikalikan dengan kolom kedua, dan baris kedua dikalikan dengan kolom kedua. Maka hasilnya matriks A dikalikan dengan matriks B yaitu A kali P ditambah B kali E, dan A kali Q ditambah B kali S, dan C kali P ditambah D kali R, dan C kali Q ditambah D kali S. Berikut teman-teman ada contoh soal yaitu menentukan hasil perkalian dari matriks. Yaitu adalah matriks A ada 9, 8, 7, dan 6, dan matriks B yaitu 2, 3, 4, dan 5. Penyelesaiannya, matriks A 9, 8, 7, dan 6 dikalikan dengan matriks B yaitu 2, 3, 4, dan 5. Maka hasilnya adalah 9 dikali 2 ditambah 8 kali 4, dan 9 dikali 3 ditambah 8 kali 5. Lalu 7 dikali 2 ditambah 6 kali 4, dan 7 kali 3 ditambah 6 kali 5. Maka A dikali B yaitu 9 kali 2 menghasilkan 18, 8 menghasilkan 32, 9 kali 3 menghasilkan 27, 8 kali 5 menghasilkan 40, 7 kali 2 menghasilkan 14, 6 kali 4 menghasilkan 24, 7 kali 3 menghasilkan 21, dan 6 kali 5 menghasilkan 30. Maka inilah hasil dari perkalian matriks A kali B. Selanjutnya, ini belum selesai teman-teman. Maka
ditambah dengan 32 menghasilkan 50, 27 tambah 40 menghasilkan 67, 14 kali 24 menghasilkan 38, dan 21 tambah 30 menghasilkan 51. Jadi perkalian matriks A dan B adalah 50, 67, 38, dan 51. Sekian hasil penjelasan yang saya mengenai perkalian matriks. Terima kasih. Jadi teman-teman, di sini kita akan melakukan pembuktian mengenai perkalian matriks, di mana matriks A sama dengan elemen pada baris pertama yaitu 9 dan 8, kita ketik 9,8. Setelah itu, elemen pada baris kedua yaitu 7 dan 6, kita ketik 7,6. Lalu kita klik enter dan akan muncul dalam bentuk matriks. Kemudian untuk matriks B sama dengan elemen pada baris pertama yaitu 2 dan 3, kita ketik 2,3. Kemudian elemen pada baris kedua matriks B yaitu 4 dan 5, kita ketik 4,5. Lalu kita klik enter dan akan muncul dalam bentuk matriks. Setelah kita membuat matriks A dengan matriks B, kita akan masuk pada perkalian matriks A dengan matriks B. Kita ketik A kapital, kita kalikan dengan B, lalu kita klik enter dan akan muncul hasil dari perkalian matriks A dengan matriks B yaitu 50, 67, 38, dan 51. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang inverse pada matriks dengan ordo 2 kali 2. Rumus yang kita gunakan pada inverse pada matriks yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan A, di mana rumus determinan itu adalah A kali B dikurang B kali C. Kemudian kita kalikan dengan adjoin, di mana nilai adjoinnya yaitu D, min B, min C, dan A. Sehingga menghasilkan A inverse sama dengan 1 per A kali D dikurang B kali C, dikalikan dengan nilai adjoinnya yaitu D, min B, min C, dan A. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal, yaitu tentukan hasil inverse dari penjumlahan matriks A yaitu 6, 4, 2, dan 1 dengan matriks B yaitu 7, 8, 3, dan 2. Jadi teman-teman, kita harus mengerjakan terlebih dahulu penjumlahan antara matriks A dengan matriks B, kemudian baru kita masuk ke hasil inverse. Jadi pertama-tama, matriks A yaitu 6, 4, 2, dan 1 kita jumlahkan dengan matriks B yaitu 7, 8, 3, dan 2. Jadi di sini kita akan menjumlahkan bilangan yang serta pada matriks A dan matriks B, yaitu 6 ditambah 7, 4 ditambah 8, 2 ditambah 3, dan 1 ditambah 2. Jadi di sini 6 tambah 7 adalah 13, 4 ditambah 8 sama dengan 12, 2 ditambah 3 adalah 5, dan 1 ditambah 3. Jadi hasil penjumlahan dari matriks A ditambah dengan matriks B yaitu 13, 12, 5, dan 3. Jadi teman-teman, setelah kita mendapatkan hasil dari penjumlahan matriks A dan matriks B, sekarang kita akan menentukan hasil inverse-nya, yaitu A ditambah matriks B yang inverse sama dengan 1 per A kali D kurang B kali C dikali dengan nilai adjoin yaitu D, min B, min C, dan A. Jadi sama dengan 1 per nilai A kali D. Nilai A pada hasil matriks A tambah B yaitu 13, 13 dikali dengan nilai D yaitu 3, 13 kali 3 dikurang dengan nilai B kali C. Nilai B nya yaitu 12 dikalikan dengan nilai C yaitu 5, 12 kali 5 dikalikan dengan adjoinnya, nilai D nya yaitu 3, min B nya yaitu min 12, min C nya yaitu min 5, dan nilai A nya yaitu 13 sama dengan 1 per 13 dikali 3 sama dengan 39 dikurangi dengan 12 dikali 5 yaitu 60 sama dengan 1 per 39 dikurangi dengan 60 yaitu min 21 dikalikan dengan adjoin 3, min 12, min 5, dan 13. Baik teman-teman, di sini kita akan melakukan perkalian. 1 dikali 3 sama dengan 3, 3 dibagi dengan min 21 tidak bisa, sehingga hasilnya tetap yaitu 3 per min 21. Selanjutnya 1 dikali min 12 yaitu min 12 dibagi dengan min 21 tidak bisa, sehingga hasilnya tetap yaitu min 12 per min 21. Selanjutnya 1 dikali min 5 yaitu min 5, min 5 dibagi min 21 tidak bisa, sehingga hasilnya tetap yaitu min 5 per min 21. Dan 1 dikali 13 adalah 13 dibagi dengan min 21 juga tidak bisa, sehingga hasilnya tetap yaitu 13 per min 21.
bisa menyederhanakannya dengan membagi dengan angka yang sama. Di sini kita lihat 3 dan min 21. Di sini kita bisa membaginya dengan angka yang sama, yaitu angka 3. 3 dibagi 3 adalah 1, min 21 dibagi 3 adalah min 7. Sehingga hasil sederhana dari 3 per min 21 yaitu 1 per min 7. Kemudian adalah min 12 per min 21. Di sini min 12 dan min 21 itu tidak bisa disederhanakan lagi, sehingga hasilnya tetap yaitu 12 per 21. Kenapa? Di sini hasilnya positif 12 per positif 21, karena di sini negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Maka yang tadinya min 21 per min 12 per min 21 menghasilkan 12 per 21. Selanjutnya min 5 per min 21 itu juga tidak bisa disederhanakan. Jadi teman-teman, di sini kita akan melakukan pembuktian terhadap hasil inverse dari penjumlahan matriks A dengan matriks B, di mana matriks A sama dengan elemen pertama pada baris pertama, yaitu 6 dan 4, kita ketik 6,4. Lalu, elemen pada baris kedua, yaitu 2 dan 1, kita ketik 2,1. Kemudian kita klik enter, dan akan muncul dalam bentuk matriks. Kemudian, untuk matriks B, sama dengan elemen pertama pada baris pertama, matriks B, yaitu 7 dan 8, kita ketik 7,8. Kemudian, elemen pada baris kedua yaitu 3 dan 2, kita ketik 3,2. Lalu kita klik enter dan akan muncul dalam bentuk matriks. Setelah itu kita akan melakukan penjumlahan antara matriks A terhadap matriks B. Dan hasil dari penjumlahan matriks A dengan matriks B yaitu 13, 12, 5, dan 3. Setelah kita melakukan penjumlahan terhadap matriks A dengan matriks B, kita akan menginverse hasil dari matriks A ditambah dengan matriks B, yaitu kita ketik invert, lalu kita klik kurung biasa satu kali, kita ketik A ditambah B, lalu kita klik enter, dan akan muncul hasil dari inverse matriks A ditambah dengan matriks B, yaitu min 1 per 7, 4 per 7, 5 per 21, dan min 13 per 21. Jadi baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan determinan pada matriks. Rumus determinan yaitu A dikali B dikurangi B kali C. Di sini saya akan menjelaskan dua contoh soal. Yang pertama, tentukan determinan dari matriks A sama dengan 6, 3, 4, dan 5. Penyelesaiannya, matriks A sama dengan 6, 3, 4, dan 5. Rumus dari determinan A dikali B dikurangi B kali C. Jadi 6 dikali 5 sama dengan 30 dikurangi 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi 30 dikurangi 12 sama dengan 18. Jadi hasil dari determinan matriks A 6, 3, 4, dan 5 adalah 18. Di sini kita masuk pada contoh soal yang kedua. Tentukan determinan dari matriks B yaitu 3, 2, 4, dan 5. Penyelesaian matriks B yaitu 3, 2, 4, dan 5. Rumus determinan A dikali B dikurangi B kali C, yaitu determinan B 3 dikali 5 sama dengan 15, 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi 15 kurangi 8 sama dengan 7. Jadi hasil dari determinan matriks B 3, 2, 4, dan 5 adalah 7. Sekian dari saya. Di sini kita akan melakukan pembuktian terhadap determinan pada matriks. Ada dua soal. Soal yang pertama, matriks A sama dengan nilai pada baris pertama yaitu 6 dan 3, kita ketik 6,3. Kemudian pada baris kedua yaitu 4 dan 5, kita ketik 4,5. Lalu kita klik enter dan akan muncul dalam bentuk matriks. Setelah itu, untuk menentukan determinan dari matriks A, kita ketik determinan. Kemudian kita klik kurung biasa satu kali dan kita ketik A kapital. Lalu kita klik enter dan akan muncul hasil dari determinan matriks A yaitu 18. Selanjutnya soal yang kedua. Matriks B sama dengan nilai pada baris pertama yaitu 3 dan 2, kita ketik 3,2. Lalu nilai pada baris kedua yaitu 4 dan 5, kita ketik 4,5. Lalu kita klik enter. Setelah itu kita cari determinan dari matriks B.
Jadi, hasil dari determinan matriks P yaitu 7.